Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 Hotel 1 akan menampilkan drama yang berjudul Rumah di Balik Gerbang Kayu. Babak 1. Harapan di teras rumah. Teras panti asuhan yang sederhana. Bimo sedang menghibur Boy yang tampak murung. Udin sedang menjahit baju yang robek. Kak Bimo, kenapa di kalender ini tidak tanggal merah yang ditulisnya hari ayah ibu datang? Oh, itu karena mereka mau kasih kejutan, Boy. Kalau tulisan di kalender namanya bukan kejutan lagi dong. Sudahlah boy, sini bantu kakak merapikan benang ini. Kita punya keluarga di sini kan, ada Kak Rehan, Kaldo, kita semua keluarga kamu. Keluarga macam apa yang sebentar lagi bakal diusir karena tanah ini mau dijual? Maksudmu apa, Li? Sertifikat panti ini kan aman. Tadi aku dengar di pasar, Pak Dharma sudah bicara sama pemilik tanah ini. Mereka bilang panti ini tidak produktif, cuma bangunan tua yang menghalangi bisnis. Babak 2. Ancaman nyata. Ruang tamu panti. Aldo sedang menghitung uang di dalam kotak kayu. Rehan masuk dengan wajah lelah memberikan amplop kecil hasil kerja kerasnya. Ini buat tambahan bayar sekolah Dito dan Udin. Aldo, maaf cuma sedikit. Terima kasih Rehan, kamu sudah terlalu banyak bekerja. Harusnya kamu yang sekolah. Tiba-tiba pintu terbuka kasar. Pak Dharma masuk diikuti asistennya. Langsung masuk sendiri dengan gaya angkuh. Bagus, semua kumpul di sini. Saya tidak suka berbasa-basi. Bulan depan bangunan ini harus kosong. Saya sudah beli tanah ini dari pemilik aslinya. Tapi Pak, ini rumah kami. Kami sudah tinggal di sini belasan tahun. Kemana kami harus pergi? Itu bukan urusan saya. Kalian itu cuma anak-anak buangan. Masih untung saya kasih waktu 1 bulan. Bangunan reot ini lebih berguna jadi gudang besi daripada jadi kandang anak yatim. Kami bukan barang dagangan, Pak. Kami manusia. Manusia yang tidak punya masa depan. Jangan mimpi. Babak 3. Persatuan di tengah badai. Halaman panti malam hari. Suasana sedih. Boy menangis di pelukan Udin. Galih tampak ingin memukul tembok. Aku bilang juga apa, kita ini sampah bagi mereka, tidak ada yang peduli pada kita. Cukup Li, menyerah bukan cara kita bertahan hidup selama ini. Kak Rehan benar, kita mungkin tidak punya orang tua, tapi kita punya satu sama lain. Kita punya satu sama lain. Kita bisa buat gerakan, kita buat pameran karya, kita tunjukkan ke warga desa kalau panti ini berharga. Aku punya maket desain panti ini kalau direnovasi. Kita bisa tunjukkan kalau kita bisa membangun, bukan cuma menumpang. Aku bisa bantu bikin poster. Aku akan buat tulisan yang paling lucu, tapi bikin orang nangis. Kakak bangga pada kalian. Kita tidak akan menyerah pada Pak Dharma. Kita akan perjuangkan rumah ini. Babak 4. Cahaya di balik gerbang. 1 bulan kemudian, suasana lebih cerah. Ada beberapa lukisan dan hasil karya anak-anak dipajang. Pak Dharma datang untuk menagih janji, tapi terkejut melihat kerumunan warga diperankan dengan suara latar atau figur yang mendukung panti.
Apa-apaan ini? Kenapa banyak orang di sini? Masyarakat desa sudah tahu rencana Bapak dan mereka setuju kalau tempat ini lebih baik jadi pusat kreativitas anak yatim daripada gudang besi Bapak. Kami sudah mengumpulkan petisi dan bantuan dari warga, Pak. Kami memang tidak punya banyak uang, tapi kami punya dukungan. Pak, ini rumahku, jangan dihancurkan rumahku ya. Pak Dharma terdiam melihat gambar polos boy dan wajah-wajah teguh anak-anak panti. Ada rasa malu yang muncul di wajahnya yang keras. Kalian pikir kalian menang? Baiklah, saya batalkan pembelian tanah ini. Bukan karena saya kasihan, tapi karena saya tidak mau berurusan dengan warga desa yang berisik. Pak Dharma pergi dengan terburu-buru. Dia kabur, kita menang. Kita tidak pernah sendirian selama kita tetap bersama. Selamat datang di rumah anak-anak, rumah kita yang sebenarnya. Mereka semua berpelukan di tengah panggung, sementara lampu perlahan meredup, menyisakan sorot pada boy yang tersenyum memegang gambarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.